Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, itu tadi penghafal Quran cilik dari Syafana Islamic School. Nah, tentunya juga saya dengar setiap penghafal Quran pasti selalu mengingat apa aja yang dia tahu. Saya akan tanya satu pertanyaan ke beliau, pasti dia tahu jawabannya. Dek, namanya siapa? Excel. Benar, luar biasa. Ingatannya luar biasa sekali ya, ini pasti orang tuanya sangat bangga dengan kemampuan dari anak ini, kemampuan mengingat yang sangat luar biasa ya. Oke. Adik Axel sekolah di mana? Sekolah di Savana. Benar luar biasa tuh. Adek tahu nggak YouTuber yang paling terkenal? Gak. Lihat, ini penggambaran dari anak-anak sekarang lebih kenal YouTuber, lebih hafal YouTuber dibanding Quran. Sekarang Axel nggak hafal YouTuber tapi hafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Semoga yang menyaksikan dan kita semua memiliki anak-anak para penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Surat yang dibaca sama Axelio tadi adalah surat Al-Ma'un. Belum lama saya ada podcast dengan seorang pengusaha ekspedisi. Kemudian tertarik untuk masuk Islam dan usahanya sukses gara-gara hikmah dari surat Al-Ma'un. Ini menarik nih. Sebenarnya isi dari surat Al-Ma'un itu apa sih? Langsung saja kita akan tanyakan ya, tadabbur dari surat Al-Ma'un. Langsung saja kita akan dengar dari Ustazah Nurul Afifah. Kami persilahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Si Kang Ari. Dan Masya Allah hebat hari ini anak kita di hadapan kita sudah bisa berqiraat ya. Dan bahkan menghafal Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah al-wahid bila syarik. Wal aziz bila nasir. Wal alim bila zahir. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya ba'da amma ba'd. Para ibu-ibu jamaah Tablik Akbar Cahaya Hati Indonesia semuanya sehat? Ya. Contoh nyata di hadapan kita tadi Ananda membaca surah Al-Ma'un. Di dalamnya mengenai orang-orang yang lalai. Ya. Lalai dalam sholatnya. Dan juga menghardik anak yatim atau tidak peduli dengan anak yatim. Di dalamnya juga orang-orang yang dhaif, yang lemah. Lebih cenderung kepada ibadah-ibadah yang riya. Ya, maka didekatkan keluarnya cinta kasih kita, bantuan kepada anak yatim dengan lalai dengan sholat, setelah itu riya. Kalau udah ngasih tuh ditenteng-tenteng anak yatimnya. Ya, biar orang semua tahu bahwa dia ingin sejajar seperti hadis Rasulullah SAW yang menyatakan barang siapa yang memelihara anak yatim, maka dia di surga akan seperti ini. Kata Rasulullah, dibuat nih tangannya seperti ini, dekat, bisa direnggang dekat, gak jauh-jauh. Dalam surat Al-Ma'un antara lalai sholat, maka ada lemahnya iman.
Lemahnya iman sangat dekat dengan munafik. Kalau sholatnya di masjid lama, kalau di rumah sebentar. Kompor masih nyala kadang-kadang kalau ibu-ibu nih. Sholat duha, 2 rakaat kompor nyala. Akhirnya sholatnya itu termasuk lalai dalam sholat. Di sini disebut juga selain khusyuk tadi ya. Ada di dalamnya kekhusyuan dalam sholat. Khusyuk itu secara totally khusyuk seolah-olah kita tidak mengingat apa-apa. Agar kita tidak lalai dalam sholat. Padahal konteks otak yang Allah ciptakan dalam tubuh kita ada sekelebat-sekelebet. Sekelebat-sekelebet. Kenapa? Karena otak kita menyimpan 18% pada saat itu. Yang lainnya itu sudah tidak ada dalam otak pada saat itu. Jadi kesimpulannya ketika kita sholat Allahu Akbar, kita akan mengingat kunci tadi ditaruh sini, kompor belum nyala, belum dimatiin. Anak-anak tadi seragam sepedanya pakai yang mana ya? Sepatunya yang mana ya? Nah, tuh. Ya, itu juga merupakan bagian apakah masuk dalam lalai, apakah masuk dalam manusiawi, tinggal kita yang merejus lalai tadi. Bagaimana merejusnya? Maka ketika belum sholat wuduknya yang benar. Agar tidak masuk ke dalam lalai. Habis wudhu jangan megang pisau lagi bu. Jangan ke dapur lagi. Langsung ke tempat sholat. Kalau perlu dibantu iqomah. Agar kita bisa fokus dan tidak termasuk yang tadi lalai lagi. Dan kenapa dari lalai itu di dalam surah Al-Maun ini ada masuk yang disebut riya. Sedekah pengennya riya, sholat pengennya riya. Ya, anak yatim diundang kanan kiri riya. Kita balikin lagi, riyanya itu di mana? Innamal a'malu binniyat. Mau masuk TV biarin aja ngundang. Tinggal nanya. Emang dia niatnya riya? Enggak, saya niatnya dakwah biar banyak anak yatim yang diberikan infak sedekah dan bahkan zakat. Biar orang sayang ketika anak yatim itu tidak memiliki kasih sayang utuh daripada kedua orang tuanya. Maka Rasulullah SAW kalau kita lihat ketika lahir sudah ditinggal oleh ayahnya. Ya, di perut 6 bulan ya. Setelah umur 6 tahun, ibunya meninggal. Dalam kaidah langit, Allah tidak menginginkan Rasulullah dipengaruhi oleh pola asuh baik orang tuanya, tetangganya, kakeknya, pamannya. Maka pola asuh adalah instruction langsung dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kenapa Rasulullah sangat mencintai orang-orang yang memelihara anak yatim? Karena Rasulullah sendiri mengetahui betapa tidak nyamannya rasa tidak memiliki orang tua, disayang oleh kakek dan disayang oleh paman. Maka orang-orang yang memelihara anak yatim dan diperbuatkan, ya dalam sebuah hadis dinyatakan diberikan kelembutan, diberikan kasih sayang, tidak hanya makan dan minum. Maka dia akan bersama-sama Rasulullah di surga. Jadi konteks Rasulullah tidak semata-mata menyatakan, ayo kita berikan anak yatim itu makan yang banyak ya, rezeki yang banyak kita berikan. Tidak hanya semata, beliau merasakan sebagai basyariah ya. Jadi Rasulullah itu kan perannya ada dia sebagai manusia. Tapi terpilih. Yang pilihnya bukan anggota DPR MPR.
Yang milih langsung adalah Allah Subhanahu wa taala dengan risalah yang lengkap, dengan risalah yang sangat sempurna, dengan memberikan contoh yang baik dan tauladan bagi kita. Ya, juga di dalam ayat ini harus ada rasa membantu, membahagiakan, menyenangi. Maka kalau kita perhatikan hadis-hadis, ya, risalah dari Rasulullah itu, barang siapa yang meringankan, ya, meringankan orang lain, maka Allah akan meringankan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan dan membantu, memudahkannya untuk masuk surga dan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Coba. Jarang loh hadis-hadis itu yang hanya mikirin diri sendiri. Kebanyakan berkah yang kembali ke kita adalah berkah yang kita berikan kepada orang lain. Kesenangan yang kita dapat itu diberikan kepada orang lain, efek kesenangannya ada dalam diri kita. Maka konsep sedekah itu semakin memberi, semakin bahagia. Kalau ada yang sedekah, habis sedekah mukanya cemberut, resah gelisah, gundah gulana, prat-pret, berarti riaknya masih ada. Lemah imannya masih ada. Kenapa fungsi innamal a'malu binniyat itu tinggi? Karena hanya kita dan Allah yang tahu. Tetangga nggak tahu, suami juga nggak tahu. Walaupun dia tidur sehari-hari sama kita di samping, dia nggak pernah tahu niat kita apa. Ngambil uang suami di dompet buat beli cabai atau sayur, belum bilang sama suami, dosa nggak? Enggak, innamal a'malu binniyat. Hampir saya mau tunjukin kayak gitu. Saya, Ustaz. Ya kan? Ya kan Bu? Bener gak Bu? Kalau yang masalah ini saya padamu Bu. Di Pak Ari Al-Mukarram bisa kita bully hari ini. Hampir saya mau kasih rekamannya ke istri. Aduh. Jadi betapa dalam surah Al-Ma'un sangat dekat sekali mengenai lalai, mengenai riya, dan mengenai memberi, membantu, ya. Dan juga menjadi pecundang agama. Agama itu nggak usah jadi topeng. Kenapa? Tadi innamal a'malu binniyat. Sekarang kita bisa performan cantik, ganteng, keren, oke. Di hadapan orang lain. Tapi ketika sudah di dalam kubur, nggak ada yang bisa bantu kita. Kecuali amal-amal kita. Kecuali kejujuran kita dalam beribadah. Kecuali keridoan kita terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Baik yang buruk maupun yang baik. Bagaimana kontemplasi kita ketika Allah memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Apakah grade kita nambah? Ketika Allah memberikan keburukan kepada kita, apakah grade kita juga nambah? Atau mendumel setiap saat seperti kita tidak pernah memiliki Allah? Jangan. Kita harus tetap optimis dan berhusnuzon kepada Allah bahwa segala apa yang Allah ciptakan dalam diri kita adalah selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah untuk para ibu-ibu Cahayati Indonesia, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Al-afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi pengingat buat kita semua, jangan ria ya. Jadi ibu-ibu kalau sedekah nggak pakai ditulis nama kan Bu? Hamba Allah gitu ya. Paling diposting ya Bu. Sama aja Ibu. Pasti di sini ada yang ngerasain kalau lagi sholat sendirian, pas ada mertua, Allahu Akbar gitu, ada nggak? Saya. Nyombongin riaknya.
Waduh, Masya Allah ya, ini rupanya banyak sekali yang tercolek dengan tausiah barusan. Semoga kita lebih memperbaiki diri lagi ke depannya. Dan jangan lupa bahwa anak yatim itu adalah janji dari Rasulullah SAW akan menjadikan kita bersama Rasulullah SAW nanti di jannah. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana pemirsa, masih tambah seru, tambah ilmu hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.